Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu 22 Mei 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus ilmil aqidah wa tauhid dari kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi sifati ru'yatillah fil akhirah. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang sifat melihat Allah di hari akhirah kelak. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis nomor 41 dari hadis Imam Al-Hakim, yang mana kita akan membahas hadis Abdullah bin Mas'ud. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan dari bab awal yang kelima. Fadhalu hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-babul khamis al-kuffar wal musyrikuna la yarawna Allah fi arasatil qiyamah. Qala Allah Ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Qala al-Lalikai rahimahullah fi syarah usul i'tiqad ahlussunnah wal jamaah akhbarana al-Husain ibn Ahmad al-Asadi qala haddatsana Ibrahim ibn Musa al-Basri qala haddatsana Muhammad ibn Ya'qub al-Asam qala haddatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman qala hadartu Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i wa qad ja'athu waqa'ahu min as-Sa'idi fiha ma taqulu fi qaulillah tabaraka wa ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Qala Asy-Syafi'i falamma an hajabu haula fi sakhat kana fi hadha dalilun ala annahum yarawnahu fi ridha sahih li ghairi. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala الباب الخامس الكفار والمشركون لا يرون الله في عرصات القيامة. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة أخبرنا الحسن بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن موسى البصري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقاه من الصيد فيها ما تقول في قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما أنحجبوا هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. بسم الله. خلاص نبدأ. ما عندنا وقت كثير. قال الإمام قال المؤلف رحمه الله قال الإمام حاكم رحمه الله أخبرني أبو جعفر محمد بن دحيم الشيباني بالكوفة من أصل كتابه حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة الغفاري حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني حدثنا المنهل بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في الدنيا ويتولى أليس ذلك عدل من ربكم قالوا بلى قال فينطلق kullu insanin minkum ila ma kana
yatawalla fi dunya wa yumassilu lahu ma kanu ya'buduna fi dunya wa qala yumassilu liman kana ya'budu Isa syaitanu Isa wa yumassilu liman kana ya'budu Uzairan syaitanu Uzair hatta yumassilu lahum asy-syajaru wal 'udu wal hajaru. Maka di dalam hadis ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu di bab yang pertama dari nomor 11. Maka hadis ini telah terulang dan hadis ini adalah hadis yang keempat di bab yang kelima. Maka dia di hadis bab yang pertama nomor 11 dan sekarang di bab yang kelima adalah di hadis yang keempat. Hadis dari nomor 41. Maka di sini tidak butuh lagi bagi kita untuk menjelaskan takhrij serta tarjimah para rawinya. Dan yang menjadi poin pendalilan di sini, hadis ini hadis yang keempat dijadikan oleh penulis menjadi pendalilan bahwa al-kufar dan musyrikin maka mereka tidak melihat Allah di arsatil qiyamah, apalagi di surga. Maka telah kami sebutkan tadi atau bacakan tadi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa manusia dikumpulkan di hari kiamat. Kemudian berkatalah yang menyeru, wahai manusia, tidaklah kalian ridho dari Rabbikum, dari Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah membentuk kalian dan telah memberikan rizki kepada kalian, agar dari kalian itu setiap manusia yang dia menyembah Allah di dunia agar mengikuti apa yang mereka sembah. Apakah yang demikian itu adalah suatu keadilan dari Rabb kalian? Dikatakan demikian, kemudian dijawab bala, tentu suatu keadilan. Qala fayang toliku kullu insanin minkum ila makana yatawalla fi dunya. Maka kalau begitu, setiap dari kalian yang menyembah kepada selain Allah akan dipalingkan untuk mengikuti. Keluar dari mahsyar untuk mengikuti apa-apa yang mereka sembah dahulu. Wa yumatsilu lahum ma kanu ya'budun fid dunya. Maka ditampakkan kepada mereka apa-apa yang dulu disembah selain Allah. Lalu dimisalkan apa? Yumatsilu liman kana ya'budu Isa syaitan Isa. Maka dulu orang-orang Nasara yang menyembah dari Isa ibnu Maryam, seorang nabi, tapi dijadikan sebagai anak Allah dan diberikan peribadatan kepadanya, maka di sini akan mengikuti dari syaitonnya Isa. Sehingga syaiton ditampakkan seperti Isa. Sehingga syaiton nanti masuk ke api neraka dan pengikut Isa pun dari kelompok Nasara akan masuk api neraka. Wa yumatsilu liman kana ya'budu Uzairan syaitanu Uzairin. Dan orang-orang yang menyembah Uzair, yang mana Uzair adalah nabi dari Bani Israel, maka mereka akan ditampakkan syaitan Uzair. Dan kemudian syaitan Uzair ini akan disembah. Dan kemudian membawa pengikut-pengikutnya ke api neraka. Maka syaitan Uzair di sini akan ditampakkan seperti Uzair, maka mereka diikuti dan masuk kepada api neraka. Sampai dimisalkan bagi mereka asyajar wal 'ud wal hajar. Maka pohon-pohon besar dan batu-batu besar dan gunung-gunung dan mentari dan rembulan semuanya akan ditampakkan syaitan yang menyerupai mentari, rembulan akan mengatakan, siapa yang menyembah kami dulu agar mengikuti kami. Kemana dimasukkan ke api neraka yang zahirnya fata morgana bagaikan oase, mereka meminta minum. Dan mereka berbondong-bondong minum dan masuk ke api neraka. Lalu mana wajah pendalilan? Setelah mereka semua di mahsyar mengikuti apa yang mereka sembah, wa yabqa ahlul Islam juthuman. Maka yang tersisa ahlul Islam maknanya dari kaum muslimin yang menyembah Allah semata. Juthuman maknanya dalam keadaan kukuh.
tidak bergeming mengikuti sesembahan selain Allah. Fayaqulu lahum, maka dikatakan kepada mereka, malakum latang tolikun kama ing tolakon nasu. Fayaquluna inna lana robban mara'ainahu ba'du. Maka kenapa kalian tidak mengikuti sesembahan-sesembahan selain Allah seperti seluruh manusia semuanya mengikuti sesembahan mereka? Maka mereka mengatakan, innalana robban mara'ainahu ba'du. Kami mempunyai Rob yang kami sembah, yang kami tidak melihatnya waktu di dunia. Qala fayaqulu, fabima ta'rifuna rabbakum in ra'aitumuhu. Maka bagaimana kalian mengetahui Rob kalian jika Allah itu datang dan menampakkan diri? Qalu bainana wa bainahu alamah. In ra'ainahu arafnahu. Bahwa di antara kami sudah sepakat ada alamat. Jika dia menampakkan kepada kami, maka kami akan mengetahuinya. Wa ma hiya qalu as-saq. Maka apa itu tandanya? Dikatakan as-saq, betis. Fayakshifu an saqin, kemudian Allah menampakkan betisnya. Qala fayahni kullu man kana li dhahri tabbaqa sajidan. Wa yabqa qaumun duhuruhum qasiyasil baqar yuriduna as-sujuda fala yastati'un. Maka semua yang muslim akan langsung sujud kepada Allah, dan yang tersisa adalah mereka orang-orang munafikun yang mana punggung-punggung mereka seperti qasiyasil baqar, seperti tanduk-tanduk unta. Mereka menginginkan sujud, namun mereka tidak mampu. Maka ini adalah hadis yang keempat, dan telah kita ulang di hadis nomor 11. Maka bakia pendalilannya mana? Disebutkan, fayang toliku kullu insanin minkum ila makana yatawala fi dunya. Ini poin pendalilannya. Maka seluruh dari manusia-manusia dan jin akan mengikuti apa yang mereka sembah. Bahkan mereka akan ditampakkan misal-misal dari penyembahannya, seperti dimisalkan bagi mereka yang menyembah Isa akan ditampilkan syaitan Isa, dan yang menyembah dari Uzair ditampakkan syaitan Uzair, sampai dari pepohonan dan batu-batu. Maka yabqa ahlul Islam jusuman, hanya yang tersisa adalah ahlul Islam. Maka ini adalah poin pendalilan yang sangat jelas. Maka pada saat itu di mahsyar, al-musyrikun yang merupakan kufar, mereka yang tolikun minal mahsyar, mereka akan pergi menjauhi dari mahsyar. Maka di sini mereka tidak akan melihat Allah Jalla wa'ala. Maka selesai dari hadis ke-41. Dan hadis ini telah terulang, dan kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan Abu Awanah, dan yang seterusnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang keduanya diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah. Namun diriwayat Abu Awanah dalam keadaan marfu, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam keadaan mauquf. Qala Abu Awanah rahimahullah, haddatsana Abu Zur'ah Ar-Razi, haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibni Ar'arah. Qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Ibnu Juraij, qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir radhiyallahu anhu yas'alu anil wurud, faqala nahnu naji'u yaumal qiyamah ala kada wa kada. Undur ayyudzalika fawqan nas fatud al umamu bi awsaniha wa ma kana ta'budu al awwal fal awwal. Maka di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Awanah, dan hadis ini telah kita lewati. Maka hadis ini hadis yang kelima, dan telah kita lewati di hadis nomor 13 di bab yang pertama. Maka kita tidak butuh untuk mengulang lagi dari permasalahan penjelasan rawi-rawinya. Maka hadis ini kita artikan sekarang, bahwa dari Jabir bin Abdullah, di saat ada yang menanyakan tentang al-wurud, dan makna al-wurud adalah melewati sirat.
Maka dikatakan, ungdur ayyudalika fawqan nas. Maka lihat, yang demikian itu di atas manusia. Tud'al umamu bi'authaniha. Bahwa dipanggil seluruh manusia dan jin dari apa yang mereka sembah dari wathan. Wa makana ta'budu al-awwal fal-awwal. Maka barang siapa yang menyembah kepada selain Allah akan berhamburan mengikuti sesembahan mereka dari mahsyar. Tsumma ya'tina rabbuna. Dan ini poin pendalilannya, kemudian datang Rabb kami. Datang Rabb kami kepada siapa? Kepada kaum muslimin saja. Dan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir telah hilang mengikuti sesembahan mereka dulu. Maka datanglah kepada kami Allah fayaqulu man tangtazirun. Maka berkata Allah, wahai kaum muslimin, siapa yang kalian tunggu? Dikatakan nangtadiru rabbana, kami menunggu Rabb kami. Maka dikatakan ana rabbukum, bahwa aku adalah Rabb yang kalian tunggu. Fayatajalla lahum, dan Allah menampakkan dirinya. Maka disebutkan oleh Nabi, ini adalah marfu dari Nabi, yadhaku, dalam keadaan Allah itu tertawa. Maka di dalam hadis ini jelas pendalilannya bahwa Allah Jalla wa'ala menampakkan diri kepada kaum muslimin saja. Dan di sini menampakkan diri dalam keadaan tertawa, faidah seperti di bab yang terdahulu, di bab yang ketiga, bahwa Allah itu akan menampakkan dirinya kepada kaum muslimin di arasatil qiyamah dalam keadaan sifat tertawa. Lalu disebutkan tadi di dalam hadis, barang siapa yang menyembah selain Allah, maka dia itu tuda'al umamu bi'authaniha. Maka dia akan dipanggil dengan al-authan, bi'authaniha. Maka apa makna authaniha? Authan adalah jamak. Dan mufradnya adalah wathan. Maka wathan itu apa? Semua yang disembah selain Allah, baik terbuat dari khasyab, yakni kayu, au hajar, atau dari batu, au ghairihi, atau dari besi, atau dari baja yang kuat, seperti patung-patung besar di zaman sekarang yang kuat. Maka ini yang diinginkan dengan wathan, yang mana jamaknya bi'authaniha. Semua akan dipanggil dari patung-patung yang mereka buat dan mereka sembah. Berkata Ibnu Arafah di dalam ucapan Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, di surat Ibrahim, maka maknanya matakhaduhu min alihah fakana ala ghairi suratin fahuwa wathanun. Fa idza kana lahu surah fahuwa sonamun. Maka disebutkan oleh Ibnul Mandur di Lisanil Arab dari ucapan Ibnu Arafah, seorang ahli lughah, bahwa ucapan Allah wajnubni wa baniya an na'budal asnam yang mengisahkan Ibrahim, wahai Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak setelahku untuk menjauhi al-asnam, yakni sonam. Maka dikatakan bahwa di Arab itu, jika sesuatu yang disembah tidak mempunyai bentuk, maksudnya bentuknya abstrak, tidak berbentuk seperti binatang, ataupun seperti manusia, atau seperti dewa-dewa, maka dia itu dinamakan al-wathan. Fa'idha kana lahu surah fahuwa sonam. Jika dia berbentuk manusia, raksasa, yang dibuat patungnya besar, maka atau binatang, atau hanya kepala raksasa dan sebagainya, maka dinamakan sonam, patung. Maka beda antara al-wathan dengan sonam. Al-wathan tidak berbentuk, abstrak. Seperti misalnya hanya seperti Lat, batu menhir yang besar itu saja disembah. Dia tidak berbentuk wajah dan seterusnya, itu dinamakan wathan. Dan adapun yang berbentuk wajah, wajah dari manusia, dari dewa dan seterusnya, seperti Buddha Gautama, wajahnya yang ma'ruf dalam keadaan dibuat patung yang besar, maka ini dinamakan sonam. Kemudian disebutkan fatuda al-umamu bi'authaniha wa makanat ta'budu al-awwal fal-awwal. Ini wajah pendalilan. Fayatuna tibaan al-awwal thumma alladhi yalihi wa yukhrijuhum minal mahsyar ila jahannam.
maka akan datang satu persatu yang disembah dari selain Allah akan mengambil bagian dari orang-orang dan jin yang ada di mahsyar keluar. Kemana? Ke api neraka. Maka di sini adalah dari hadis yang dikeluarkan oleh Abu Awanah di dalam Mustakhraj, dan di sini telah kita bahas di hadis yang lalu. Maka sekarang kita masuk kepada riwayat Muslim yang maknanya sama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Haddatsani Ubaidullah ibnu Sa'id wa Ishaq ibnu Mansur. Kilahuma keduanya an Rauh. Qala Ubaidullah haddatsana Rauh ibnu Ubadah. Haddatsana Ibnu Jurayj akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibni Abdullah yus'alu anil wurud. Faqala naji'u nahnu yaumal qiyamah an kada wa kada ungdur ayudalika fawqan nas. Qala fatud al-umamu bi awthaniha. Wa makana ta'budu al-awwal fal-awwal thumma ya'tina rabbuna ba'da dhalika fayaqulu man tangtadiruna fayaquluna nangtadiru rabbana. Fayaqulu ana rabbukum. Fayaquluna hatta nangtadiru ilaika hatta nangduru ilaika hatta nangduru ilaika fayatajalla lahum yadhaku. Qala fayantaliqu bihim wa yattabi'unahu wa yu'ta kullu insanin minhum munafiq aw mu'min nuron. Tsumma yattabi'unahu. Maka selesai. Karena lafaz di sini setelahnya tidak membahas tentang wajah pendalilannya. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum sama diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah bahwa ditanya Jabir tentang al-wurud, maknanya hadis tentang melewati as-sirat. Maka dikatakan bahwa hari kiamat itu akan didatangkan semua yang menyembah kepada authan, al-awwal fal-awwal, didatangkan authan untuk diikuti kepada api neraka. Maka tidak ada yang tersisa kecuali mereka kaum muslimun. Maka Allah mengatakan, apa yang kalian tunggu? Kami menunggu Rabb kami. Maka dikatakan, ana rabbukum. Maka setelah itu dikatakan, hatta nangdura ilaika. Maka kami akan melihat kamu. Fayatajalla lahum yadhaku. Dan ini poin pendalilannya, Allah menampakkan kepada mereka dalam keadaan tertawa. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin saja. Karena kaum kufar dan musyrikin, maka mereka telah mengikuti sesembahan-sembahan selain Allah keluar dari mahsyar. Fayantaliqu bihim, maka fayatba'unahu. Semua kaum muslimin mengikuti Allah dan mengikutinya ke as-sirat. Wa yu'ta kullu insanin minhum munafikin au mu'minin nuron. Kemudian di hadis ini disebutkan bahwa diberikan kepada seluruh manusia pada saat itu tergantung keimanannya cahaya. Kemudian orang-orang muslim dan orang-orang munafik mendapatkan cahaya tersebut. Maka di sini wajah pendalilannya cukup selesai, di mana kaum muslimin bersama munafikin akan melihat Allah secara zahir di dalam hadis. Adapun musyrikin dan kufar, maka mereka langsung tidak bisa bertemu dengan Allah karena mereka mengikuti tagut. Maka ini hadis yang ke-13 dan ke-14 telah terdahulu di hadis 13 dan 14 yang lalu. Dan disebutkan di riwayat Muslim mauquf lahu hukmu rafa, bahwa hadis ini hadis yang mauquf, ucapan dari Jabir ibni Abdullah, namun hukumnya marfu. Kenapa? Karena telah datang marfu yang sharih di riwayat Abu Awanah. Dan di sini di riwayat Muslim dalam keadaan mauquf, namun hukumnya marfu dikarenakan itu bukan dari ucapan Jabir, tetapi dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka selesai dari hadis Jabir dari dua kitab Abu Awanah di Mustakhrajnya dan kitab Imam Muslim di dalam sahihnya.
Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya ke-44. Maka di hadis yang ke-44 ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad anil Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Hadis ini berarti marfu dari ucapan Nabi dari Abi Hurairah. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Thumma yattali'u alaihim rabbul alamin. Fayaqulu ala yatabi'u kullu insanin ma kanu ya'budunahu. Fayumathilu li sahibi salib salibuhu. Wa li sahibi at-tasawir tasawiruhu. Wa li sahibin nar naruhu. Fayatabi'una ma kanu ya'buduna. Wa yabqal muslimun fayattali'u alaihim rabbul alamin fayaqulu ala tattabi'una nas fayaquluna na'udzu billahi minka Allahu rabbuna hada makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum thumma yatawara thumma yatali'u fayaqul ala tattabi'una nas fayaqulun na'udzu billahi minka rabbuna Allah rabbuna wa hada makanuna hatta nara rabbana wa huwa ya'muruhum wa yusabbituhum qalu wa hal narahu ya Rasulullah qala wa hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badr qalu la ya Rasulullah qala fa innakum la tudaruna fi ru'yatihi tilka sa'ah thumma yatawarra thumma yatali'u fayu'arrifuhum nafsahu thumma yaqulu ana rabbukum fattabi'uni fayaqumu almuslimun wa yudau as-sirat. Kemudian dibentangkan as-sirat. Maka di sini pun lafaz tidak usah dibaca lagi karena lafaz ini bukan menjadi wajah pendalilan. Maka kita kembali kepada hadis ini dan hadis ini zahirnya adalah hadis yang belum terulang. Maka hadis ini hadis yang ketujuh di bab yang kelima yang menunjukkan bahwa al-kufar wal musyrikin maka mereka tidak melihat Allah Jalla wa Ala di arasatil qiyamah. Maka wajah pendalilannya jelas. Ala tatabi'u kullu insanin makanu ya'budunahu. Bahwa semua manusia akan mengikuti apa yang mereka sembah. Maka dimisalkan bagi yang menyembah salibnya. Dan dimisalkan kepada yang menyembah apinya. Maka api itu akan mengajak mereka bagi orang-orang majusi. Dan salib palang itu akan diikuti oleh pengikut dari orang Nasara. Maka semuanya dalam keadaan mengikuti dari authan, dari sesembahan selain Allah. Maka di sini penulis mengambil riwayat dari Abu Isa At-Tirmidzi. Siapa dia? Dia adalah Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-12. Maka dia termasuk dari muridnya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari hidup di zaman ke-11. Maka dia hidup di zaman ke-12. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-12 seperti di zaman Abu Ali Al-Qubani dan Abu Bakar Ibnu Abi Dunya dan Muhammad Ibnu Nasr Al-Marwazi. Maka Imam At-Tirmidzi imamun di atas derajat siqah, penulis kitab As-Sahih. Berkata Abu Sa'ad As-Sam'ani di kitabnya Al-Ansab di saat menjelaskan At-Tirmidzi nisbah kemana, disebutkanlah kedudukan Imam Tirmidzi di sini bahwa dia Abu Isa Muhammad bin Isa ahadul a'imah aladina yaqtadi bihim fil hadis sanafa kitab al-jami' wa tawarikh wal ilal tasnif rajul alimun mutqinun wa kana yadribu bihil mathal fil hifdh wa dhabr
Maka disebutkan bahwa dulu Imam At-Tirmidzi seorang imam yang mana dia menulis kitab Al-Jami' dan kitab tarikh dan kitab penyakit hadis. Maka dia seorang alim yang mutkin dan dijadikan permisalan bagi orang-orang yang hafal sangat kuat. Maka inilah kedudukan Imam At-Tirmidzi di kalangan para ulama. Dan berkata Al-Hakim Abu Ahmad, sami'tu Imran ibni Allan yaqul, mata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari walam yukhlif bi Khurasan misli Abi Isa fil ilm wal wara' baka hatta amia. Maka di sini dikatakan oleh Al-Hakim Abu Ahmad, dia mendengar dari Imran ibnu Allan setelah meninggal dari Muhammad ibnu Ismail dari Bukhara dan juga termasuk dari Khurasan, tidak mengeluarkan dari Khurasan seseorang seperti dia kecuali Imam At-Tirmidzi. Maka dia imam dalam keadaan ilmu dan wara', dan dia banyak menangis sampai dia buta di akhir hayatnya. Dan qala Abul Fadl Al-Bailamani, aku mendengar Nasr ibnu Muhammad As-Sayarkuhi, aku mendengar dari Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi, ucapan Abu Isa At-Tirmidzi, qala li Muhammad ibnu Ismail, ma intafa'tu bika aktsar mimman tafa'tu bi, tahdibut tahdib. Maka dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi berkata kepadaku Imam Al-Bukhari, ma intafa'tu bika aktsar mimman tafa'tu bi. Maka ini dari ketawaduan para ulama. Para ulama sesama mereka tidak menjadikan arogan dan tidak melihat dirinya bahwa dia number one. Maka dari ulama kepada ulama yang lain, di antara mereka saling tawadu. Maka berkata Muhammad ibnu Ismail yang merupakan gurunya Imam At-Tirmidzi, man tafa'tu bika aktsar mimman tafa'ta bi, bahwa aku sebagai seorang guru yang didatangi oleh kamu, justru aku ini banyak bermanfaat, mengambil manfaat daripada dirimu, daripada kamu yang mengambil manfaat daripadaku. Lihat bagaimana Imam Al-Bukhari di saat didatangi oleh Imam At-Tirmidzi dan menuntut ilmu Imam At-Tirmidzi di tangan Imam Al-Bukhari, malah mengatakan, aku ini lebih banyak mengambil faidah daripada kamu yang mengambil faidah dariku. Maka inilah bagaimana kedudukan para ulama di zaman dulu, di mana mereka ilmunya sangat luas dan tidak arogan. Orang-orang di zaman now, maka mereka mungkin bisa sedikit bahasa Arab, bisa sedikit membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar, maka sudah diangkat menjadi ustadz kabir dan tertipu dengan kedudukannya. Sehingga dia harus menjadi marja dan menjadi arogan, dan barang siapa yang tidak mengikutinya akan dijauhi dan ditahdir dan seterusnya. Seperti di zaman Luqman Ba'abduh dan yang lainnya. Maka justru para ulama di zaman dahulu mereka tidak ada yang arogan. Bahkan kepada muridnya Imam Al-Bukhari mengatakan, aku lebih banyak mengambil faidah daripada kamu wahai At-Tirmidzi, daripada kamu yang mengambil faidah daripadaku. Subhanallah. Maka jadikanlah kita sebagai da'i-da'i ilallah yang ikhlas kepada Allah. Permasalahan kita number one, kita menjadi marja, kita menjadi orang yang paling disegani dan sebagainya, itu dikembalikan kepada Allah. Allah yang akan mengangkat derajat kita dan menurunkan derajat kita. Yang penting kita tidak butuh kepada kemasyhuran, popularitas. Yang penting berdakwah dari apa yang Allah berikan kepada kita dari ilmu, ajarkan. Selesai. Adapun nanti Allah akan mengangkat derajat kita dan kita dijadikan menjadi misalnya number one, top of the top, maka itu dari Allah. Tidak usah kita memaksakan diri sehingga kita mengatur fulan harus mengikuti kita. Kalau tidak, maka tidak ada hubungan yang baik di antara kita, sehingga orang takut bukan kepada manhaj, tetapi takut kepada person dari orang tersebut.
Allahul musta'an. Maka di sini kita masuk kepada haddatsana Qutaibah. Maka Qutaibah di sini Ibnu Sa'id Abu Raja Al-Baglani, dan dia termasuk dari masyayikh Imam Al-Bukhari yang masyhur. Dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari tabaqah guru-gurunya Imam Al-Bukhari seperti Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi' dan juga Al-Musnadi Abdullah Ibnu Muhammad dan juga Ahmad Ibnu Hanbal dan yang lainnya. Dan dia keadaannya di sini di atas derajat thiqah. Berkata Imam Ahmad di saat disebutkan Qutaibah, fa'athna alaih wa qala huwa akhir man sami'a min Ibni Lahiyah. Maka Imam Ahmad memujinya dan mengatakan dia orang yang terakhir mendengar dari Ibnu Lahiyah yang terbakar maktabahnya. Dan dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in dan Abu Hatim dan Nasa'i bahwa orang ini thiqah, dan berkata Al-Hakim thiqatun ma'mun, maka dia seorang imam muhaddis. Kemudian meriwayatkan dari Abdul Aziz Ibnu Muhammad, dan dia adalah Abdul Aziz Ibnu Muhammad yang ma'ruf dengan Ad-Darawardi. Maka Ad-Darawardi dia hidup di tabaqah yang ke-8, berarti tabaqah dari itba'ut tabi'in yang pertengahan. Sehingga dia hidup di zaman Hamad Ibnu Salamah, Hamad Ibnu Zaid, dan juga Sa'id Ibnu Bashir yang dilaqabi dengan Sa'dan. Maka di sini kedudukannya Abdul Aziz Ibnu Muhammad dalam keadaan saduq, hasanul hadits, pas-pasan. Seperti diucapkan oleh Imam Ahmad, kana ma'rufan bit-talab. Wa idza hadatsa min kitabihi fahuwa sahih. Wa idza hadatsa min kutubin nas wahima. Wa kana yaqra min kutubihim fayukhti'u. Wa rubbama qalaba hadits Abdullah bin Umar yarwiha an Ubaidillah ibn Umar. Maka ini keadaan Ad-Darawardi yang mana banyak kesalahannya, namun disebutkan tadi saduq hasanul hadis, kebaikannya masih banyak dari kesalahannya. Dan berkata An-Nasa'i laisa bil qawi, dia tidak begitu kuat, dan di riwayat yang lain mengatakan laisa bihi ba's, maksudnya tidak sampai dhaif. Dan hadisnya dari Ubaidillah ibn Umar mungkar. Maka periwayatan dia dari Ubaidillah ibn Umar al-Umari mungkar. Kenapa? Karena banyak yang dia salah. Harusnya dari Abdullah ibn Umar mengatakan dari Ubaidillah ibn Umar. Bukan sahabi tetapi tabi'i di sini. Ubaidillah ibn Umar al-Umari, rawi yang thiqah. Maka dia kadang-kadang menyebutnya Abdullah ibn Umar al-Umari. Yang mana Abdullah ibn Umar dengan lafaz yang kabir, Abdullah bukan Ubaidillah, maka Abdullah ibn Umar al-Umari dhaif. Adapun Ubaidillah ibn Umar al-Umari thiqah. Maka karena dia sering tertukar, harusnya dia menyebut Abdullah ibn Umar menjadi Ubaidillah ibn Umar. Harusnya dia menyebutkan Ubaidillah ibn Umar menjadi Abdullah ibn Umar al-Umari, maka orang menjadi ragu. Karena ini mana yang benar? Abdullah ibn Umar dhaif, Ubaidillah ibn Umar al-Umari thiqah. Maka yang mana yang diriwayatkan di sini itu? Maka oleh sebab itu banyak ulama mempermasalahkan dari hafalannya dia dikarenakan ini. Al-Muhim, dia adalah rawi yang saduq, pas-pasan. Maka berkata Yahya Ibnu Ma'in, Ad-Darawardi salihun laisa bihi ba's. Dan berkata Abu Zur'ah, Ad-Darawardi sayyi'ul hifdz, farubama hadatsa min hifdhihi asy-syai' fayukhti'u. Bahwa dia hafalannya buruk, namun tidak sampai turun kepada derajat dhaif, wallahu a'lam. Kemudian meriwayatkan dari Al-Ala ibni Abdurrahman, maka dia Al-Harqi. Hidup di tabaqah yang kelima, dan tabaqah yang kelima ini tabaqah dari tabi'i yang kecil. Hidup di zamannya, seperti yang ada di dalam kitab ini, yang terdahulu, seperti Al-A'mash, dan juga diriwayatkan oleh Atha Ibnu Abi Muslim, dan juga oleh Al-Minhal Ibnu Amr, dan juga Bayan Ibnu Bishr, dan Al-Qasim Ibnu Al-Mutib, dan juga yang lainnya. Maka di sini hiduplah rawi-rawi yang sezaman dengan Al-Ala ibni Abdurrahman. Dan Ala ibni Abdurrahman barakallahu fikum,
dia keadaannya rawi yang saduq hasanul hadis. Berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's. Berkata At-Tirmidzi thiqatun inda ahlil hadis. Maka wallahu a'lam di sini rawi yang saduq hasanul hadis. An abihi, meriwayatkan dari bapaknya siapa? Tadi Ala ibni Abdurrahman, maka dia adalah bapaknya Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Juhani al-Harqi. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan di sini dia rawi yang thiqah. Dithiqahkan oleh para ulama seperti Ahmad ibnu Saleh mengatakan thiqah dan Nasa'i mengatakan laisa bihi ba's. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang hasan lidatih. Semua rijalnya thiqat kecuali Al-Ala, dan mana dia di sini dalam keadaan saduq hasanul hadis. Maka Imam At-Tirmidzi menghukumi hadis ini ada haditsun hasanun sahih, bahwa hadis ini hadis hasanun sahih. Maka alhamdulillah dengan ini selesailah dari hadis-hadis yang telah kita bahas di dalam bab yang kelima, bahwa orang-orang kafir dan musyrik tidak akan melihat Allah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik dan kafir telah keluar dari mahsyar, mengikuti dari sesembahan selain Allah. Maka yang tersisa dari kaum muslimin di mahsyar, dan mereka melihat Allah hanya kaum muslimin saja. Bersama siapa? Bersama orang-orang munafik. Dan insya Allah kita akan masuk di waktu yang akan datang bab yang ke-6. Ar-rad ala man qala bi annal kuffar yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah. Bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu dilihat di arsatil qiyamah. Dan insya Allah akan kita berikan pelajaran ini di waktu yang akan datang. Dan insya Allah besok pagi mungkin kita tidak akan ada pelajaran karena kita safar ke Dharmasraya menggunakan pesawat, sehingga mulai dari pagi kita berangkat. Karena penerbangan take off jam 7 sampai di bandara Muara Bungo jam 8 lebih. Maka insya Allah mungkin besok di waktu yang akan datang kita akan memberikan kajian. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.